Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Saya Evi Sayono dari kawasan perbukitan Tidung Pale, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Saya mengucapkan selamat pagi untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya ya. Di pagi hari ini, hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, pukul 5:48. Saya akan kembali melanjutkan bacaan buku yang berjudul Differentiated Instruction, Making It Work oleh Patty Drapeau. Buku ini diterbitkan oleh Scholastic dan ditujukan bagi rekan-rekan guru yang mengajar di level sekolah dasar kelas 3 sampai dengan kelas 6. Saya masih akan melanjutkan bacaan bab 1, halaman 15. Kali ini saya akan membacakan kajian teori ketiga dari Robert Sternberg yang berjudul Successful Intelligence. Sebagai catatan, di video keempat dan kelima, saya sudah terlebih dahulu membacakan kajian teori yang ditulis oleh Lev Vygotsky dan juga oleh Eric Jensen. Dan pagi ini, saya akan membacakan teori ketiga yang mendukung pembelajaran terdiferensiasi, yaitu teori Successful Intelligence yang dikemukakan oleh Robert Sternberg di halaman 15 buku Differentiated Instructions Making It Work oleh Patty Drapeau. Baik teman-teman, mari kita mulai. Halaman 15, Robert Sternberg, Successful Intelligence. Successful itu artinya sukses dan intelligence artinya kecerdasan. Berarti ini mungkin jika diterjemahkan artinya kecerdasan yang successful itu yang seperti apa sih? Robert Sternberg adalah seorang profesor atau seorang dosen di Fakultas Psikologi dan Pendidikan di Universitas Yale. Dan Robert Sternberg adalah ahli teori ketiga, di mana teori ketiga ini banyak sekali digunakan dan dikutip dan juga mendasari kegiatan-kegiatan atau strategi mengajar yang ada dalam buku Patty Drapeau ini. Teorinya Robert Sternberg judulnya Triarchic Theory of Human Cognition, artinya teori tentang kecerdasan manusia, dan teori ini disebut dengan Successful Intelligence atau kecerdasan yang sukses. Sternberg di tahun 1996 menuliskan, Successful Intelligence atau kecerdasan untuk sukses adalah sebuah kecerdasan yang digunakan untuk meraih banyak sekali tujuan-tujuan yang penting dalam kehidupan seseorang. Orang-orang yang berhasil, baik itu berhasil dalam artian berhasil melampaui standar yang dibuatnya sendiri atau standar-standarnya orang lain, adalah orang-orang yang berhasil mengelola bagaimana caranya untuk mendapatkan, mengembangkan, dan juga mengaplikasikan berbagai macam keterampilan intelektual, alih-alih hanya bergantung kepada inert intelligence. Inert itu arti harafiahnya itu stuck dalam satu bagian ya, stagnan, tidak bergerak. Jadi inert intelligence itu secara tradisional adalah kecerdasan-kecerdasan yang biasanya di-encourage atau ditekankan oleh pihak sekolah agar anak-anak bisa kuasai. Nanti kita akan tahu inert intelligence itu artinya apa setelah saya baca paragraf berikutnya. Successful intelligence atau kecerdasan untuk sukses adalah sebuah model yang bertumpu pada 3 hal. Bukan hanya satu jenis kecerdasan saja. 3 hal yang membentuk triarchic intelligence itu adalah keterampilan untuk berpikir secara analitik, kreatif, dan juga praktikal. Sekolah-sekolah secara tradisional hanya mengembangkan dan juga menekankan agar siswanya memiliki keterampilan berpikir analitik yang kuat. Siswa dengan keterampilan analitik yang kuat ini maksudnya adalah siswa-siswa yang berpikir secara linear, yang disebut oleh Sternberg sebagai anak-anak yang pintar di sekolah. Nah, ini maksudnya mungkin seperti ini ya. Linear thinker itu adalah anak-anak yang berpikir bahwa sebuah permasalahan atau sebuah problem itu pasti selalu ada starting point-nya, ada awal permulaannya. Kemudian itu saling terkoneksi atau saling terhubung melalui berbagai peristiwa. Dan ketika peristiwa ini dihubungkan, maka itu akan akhirnya membentuk sebuah solusi. Linear thinkers ini kalau oleh Robert Sternberg disebutnya school smarts atau anak-anak yang pandai di sekolah. Ini biasanya adalah anak-anak yang selalu mendapatkan nilai A dan selalu berada dalam kelompok Bluebird. Sebagai catatan nih, kalau kelompok Bluebird ini dulu ya di zaman-zaman tracking yang sekarang udah nggak boleh lagi,
itu anak-anak yang selalu di kelas akselerasi gitu ya, yang pinter-pinter. Nah, menurut Sternberg, analytic thinking atau berpikir secara analitis melibatkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, making judgments atau membuat keputusan dan juga mengevaluasi. Yang kedua, memahami bagaimana caranya compare dan contrast atau membandingkan mengkontraskan sesuatu. Berikutnya, anak-anak yang memiliki analytical thinking ini biasanya juga mahir memecahkan pola-pola, mana yang menjadi sebab dan mana yang menjadi akibat. Lebih lanjut, dikatakan bahwa Robert Sternberg setuju bahwasanya ketiga keterampilan berpikir tersebut sangat-sangat penting. Namun demikian, dalam penelitiannya, Robert Sternberg mendapati bahwa orang-orang dengan pemikiran analitik yang kuat ternyata tidak serta-merta menjadi successful dalam kehidupan aslinya. Alih-alih, Robert Sternberg malah menemukan bahwa ternyata orang-orang itu perlu diajarkan bagaimana cara mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kekuatan pada dirinya, agar orang-orang tersebut bisa menjadi sukses di sekolah. Berasumsi pada hal ini, dan jika kita menganggap hal ini adalah benar, maka tidakkah sebaiknya kita menekankan para siswa kita untuk bisa mengembangkan area-area di mana mereka memiliki kekuatan, sembari mereka mempelajari keterampilan-keterampilan yang ada di wilayah yang lemah dari dirinya mereka. Jadi kalau Sternberg ini mengatakan bahwa anak-anak itu tidak hanya diharuskan untuk mempelajari hal-hal yang sudah menjadi kekuatan mereka, tapi juga mengetahui di mana mereka lemah, sehingga mereka nantinya bisa menjadi sukses. Ketika kita mengetahui informasi ini, maka ini akan mempengaruhi bagaimana cara kita melakukan diferensiasi atau pembedaan-pembedaan kegiatan belajar yang akan kita berikan kepada anak-anak kita. Ini menurut saya sangat menarik karena ternyata mengetahui kelemahan kita itu juga penting dilakukan sehingga kita bisa mengembangkannya dengan lebih baik. Nah, ketika ini kemudian digabungkan dengan mengetahui apa yang menjadi kekuatan dalam diri kita, maka dua hal ini akan memberikan sumbangsi besar terhadap kesuksesan belajar. Baik teman-teman, mari kita lanjut. Sternberg mengatakan agar kita dapat memenuhi semua kebutuhan dari semua siswa yang karakteristiknya beda-beda, sangat penting bagi kita untuk mengikut sertakan pembelajaran yang kreatif bagi para pemikir yang kreatif ini di kelas kita. Kreativitas itu terdiri dari beberapa hal, yakni 1. Discovering atau menemukan, 2. Imagining atau berimajinasi, 3. Inventing atau menemukan, dan 4. Synthesizing atau bersintesis. Para pemikir yang kreatif adalah para penemu-penemu atau inovator yang selalu berpikir di luar kotak atau thinking outside of the box. Para pemikir yang kreatif ini tidak suka memecah-mecah suatu hal ke dalam pecahan-pecahan kecil lalu kemudian memeriksanya satu-satu. Alih-alih melakukan hal tersebut, mereka lebih suka apabila mereka menyusun pecahan-pecahan kecil itu menjadi satu kesatuan pemikiran yang besar dengan menggunakan cara baru dan cara yang tidak biasa. Bahkan kadang-kadang caranya tidak lazim ya. Nah, ini dampaknya bagi guru. Apabila gurunya merupakan guru yang terlalu berorientasi hanya kepada pemikiran analitik, maka Sternberg menyarankan agar guru yang bersangkutan bisa keluar dari zona nyamannya dan kemudian menciptakan pembelajaran-pembelajaran dengan kegiatan-kegiatan yang kreatif. Sehingga anak-anak yang memiliki pemikiran analitik itu bisa sukses ketika belajar dan di waktu yang bersamaan, kegiatan gurunya juga bisa membuat anak-anak yang memiliki pemikiran kreatif mendapatkan manfaat dari kegiatan pembelajaran. Jadi ini maksudnya ketika guru keluar dari zona nyamannya dan menggunakan kegiatan pembelajaran yang kreatif, maka yang mendapatkan keuntungan itu dua tipe anak, yaitu tipe anak pembelajar yang memiliki pemikiran analitik dan juga anak-anak yang tipe belajarnya itu memiliki pemikiran yang kreatif. Jadi disarankan agar guru tidak melulu menciptakan kegiatan belajar yang isinya hanya analitik melulu. Ketika guru kemudian menciptakan kegiatan belajar yang kreatif, ini juga akan menguntungkan tipe pembelajar yang ketiga, yakni tipe pembelajar yang memiliki practical intelligence atau kecerdasan secara praktis. Anak-anak yang tipe belajarnya adalah pemikir praktikal, mereka dikatakan Sternberg sebagai
street smart atau cerdas di jalan. Maksudnya di jalan tuh seperti ini. Tipe-tipe pembelajar ini selalu menempatkan semua hal ke dalam konteks. Mereka selalu berpikir, ini di dunia nyata bisa berhasil gak ya? Fokusnya anak-anak ini pragmatik. Tipe pembelajar seperti ini selalu ingin mempraktekkan apa yang mereka sudah pelajari. Tipe-tipe pembelajar yang memiliki practical intelligence atau kecerdasan praktikal ini selalu ingin menunjukkan apa yang mereka sudah ketahui. Halaman 15 dan 16. Sternberg merekomendasikan agar anak-anak ini dapat diajarkan bagaimana caranya mengetahui kekuatan-kekuatan yang mereka miliki sekaligus kelemahan-kelemahan yang mereka punya. Sternberg lebih lanjut menyarankan juga agar kita dapat menyeimbangkan kegiatan-kegiatan belajar, alih-alih hanya mengajar dengan cara satu saja. Ia menyarankan agar kita menggunakan berbagai macam cara, sehingga kita dapat juga menyentuh anak-anak yang memiliki tipe belajar berbeda. Sebuah contoh dari pendekatan triarkik ala Sternberg ini ketika Patty Drapu mengajarkan tentang negara Meksiko. Bentuknya bisa seperti ini. 1. Kegiatan untuk anak-anak yang tipenya adalah pemikir analytical. Membandingkan dan mengkontraskan Meksiko dengan negara kita, maksudnya Amerika, dalam segi populasi, cuaca, ekonomi, pemerintahan, bahasa, dan juga problema yang dihadapi oleh Meksiko dan negaranya mereka. Kedua, pembelajaran untuk anak-anak yang memiliki pemikiran kreatif bisa berbentuk membuat brosur untuk mengiklankan liburan 1 minggu di sebuah lokasi yang dipilih oleh siswa di Meksiko. Ketiga, kegiatan pembelajaran untuk anak-anak yang memiliki cara berpikir praktikal. Tunjukkan sebuah cara yang benar-benar kita bisa lakukan untuk dapat memecahkan sebuah permasalahan real yang dihadapi oleh Meksiko. Ini maksudnya ketiganya memang benar-benar belajar tentang Meksiko, tapi guru mendiferensiasi atau membedakan tugasnya dengan 3 cara untuk 3 jenis anak yang memiliki cara berpikir yang berbeda-beda. Baik, mari kita lanjut halaman 16. Lalu, bagaimana caranya kita sebagai guru dapat mengaplikasikannya ke dalam pembelajaran terdiferensiasi kita di kelas? Nah, ini menurut Patty Drapu bisa dilakukan untuk satu hal ya. Misalnya, ketika kita sebagai guru kemudian menempatkan siswa dalam satu kelompok, kita dapat meletakkan 3 jenis pemikir yang ada di kelas ke dalam satu kelompok. Misalnya, dalam satu kelompok akan ada orang atau siswa yang bertindak sebagai orang kreatifnya. Orang kreatif ini maksudnya siswa yang memiliki pemikiran kreatif. Nah, dia bisa bertindak atau berlaku sebagai idea person. Atau siswa yang bertanggung jawab untuk memberikan ide-ide pada kelompoknya itu. Lalu dalam kelompok yang sama akan ada siswa yang memiliki gaya berpikir analytical. Nah, anak yang seperti ini bisa bertindak sebagai evaluator. Lalu dalam kelompok yang sama tadi akan ada siswa yang akan bertugas untuk memindahkan ide-ide itu ke dalam sebuah produk. Nah, ini adalah anak-anak yang memiliki gaya berpikir praktikal. Nah, menurut Patty Drapu, jika satu kelompok terdiri dari 3 jenis pemikir yang seperti itu, maka ini akan menjadi kelompok yang sangat hebat. Model triarkik ini juga memberikan kita cara baru bagaimana caranya kita dapat membantu anak-anak untuk belajar lebih baik dengan menggunakan 3 moda belajar. Ketika guru mengetahui 3 moda belajar ini, maka ini akan memberikan framework atau gambaran besar bagaimana caranya guru dapat melakukan assessment dan juga dapat menentukan bagaimana caranya siswa bisa belajar dengan lebih baik. Kita sebagai guru bahkan bisa meminta mereka untuk memilih bagaimana caranya mereka mau belajar. Ketika kita memiliki informasi tentang 3 cara berpikir yang berbeda dari siswa-siswa kita ini, maka ini akan membantu kita mengidentifikasi ZPD yang tepat dari setiap siswa kita. Sebagai catatan, ZPD itu adalah Zone of Proximal Development yang sudah dibahas di rekaman keempat. Nah, ketika guru mengetahui Zone of Proximal Development dari masing-masing siswa, maka tentu saja kita akan mengetahui di area mana siswa akan dapat belajar dengan lebih baik.
Atau kita juga bisa menggunakan teorinya Sternberg secara tandem atau bersamaan dengan teori memberikan tantangan dan pengayaan yang tepat atau teorinya Challenges and Enrichment yang disarankan oleh Eric Jensen. Di mana Eric Jensen mengatakan bahwa ketika seseorang mendapatkan tantangan atau tingkat kesulitan yang tepat dan juga mendapatkan enrichment atau pengayaan yang tepat, maka mereka akan dapat belajar dengan lebih baik lagi. Karena beginilah cara otak kita bekerja. Baik teman-teman, saya akan mengakhiri bacaan saya di pagi hari ini sampai di halaman 16. Esok hari saya akan membacakan teori yang terakhir, teori keempat dari Howard Gardner tentang kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah meluangkan waktunya untuk belajar bersama-sama tentang kajian-kajian teori yang mendukung pembelajaran terdiferensiasi. Sampai jumpa di bacaan buku berikutnya esok hari. Saya Evi Sayono dari Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara, provinsi tempat di mana saya bertugas saat ini. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat hari Senin, dan selamat berkarya. Sampai jumpa di bacaan buku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.